Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Bahan Ajar dan Media untuk Pendidikan Keluarga, misalnya parenting atau kesehatan ibu dan anak. Yang beranggotakan saya Shani Usri, yang kedua Umi Mukadima, yang ketiga Aifah Yahya, yang keempat Besti M. Nur, yang kelima Anissa Dwi Agustina. Untuk materi pertama, saya yang akan membacakan pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah proses pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anggota keluarga agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Pendidikan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dalam konteks pendidikan nonformal, pendidikan keluarga bertujuan membantu orang tua dan anggota keluarga dalam meningkatkan kualitas pengasuhan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Agustina dengan NIM 250055041. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan materi pada slide 4 ini tentang tujuan pendidikan keluarga. Yang pertama, itu meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pola asuh anak yang baik. Tujuannya agar orang tua lebih memahami cara mendidik anak dengan penuh kasih sayang, disiplin yang positif, dan juga sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, membantu keluarga menjaga kesehatan ibu dan anak. Di sini tentunya keluarga harus memberikan pengetahuan tentang gizi yang seimbang, kebersihan, pola hidup sehat, imunisasi, dan juga perawatan kesehatan yang baik. Dengan meningkatkan kesehatan, dengan meningkatkan kebersihan, akan juga meningkatkan kesehatan pada ibu dan anak. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Keluarga yang baik tentunya hubungan antar anggota keluarga itu harus terbuka, saling memahami, dan juga mengurangi konflik yang ada. Yang keempat itu mencegah masalah perkembangan anak. Tujuannya dengan memberikan perhatian pada tubuh kembang anak, sehingga masalah yang ada pada anak tuh kita dapat mengetahuinya dan bisa ditangani lebih awal. Dan yang kelima itu membangun keluarga yang harmonis dan sehat. Dengan terciptanya keluarga yang suasana keluarga yang nyaman, mendukung, dan penuh kasih sayang akan menciptakan keluarga yang harmonis dan sehat. Kita lanjut pada slide kelima tentang materi bahan ajar. Yang pertama itu ada materi parenting atau pola asuh, yang dimana pada materi ini membahas cara orang tua mendidik anak dengan tepat dan penuh dengan kasih sayang. Di sini orang tua itu diajarkan pentingnya komunikasi yang baik dengan anak dan memberikan disiplin tanpa kekerasan, membentuk karakter anak, mendampingi belajar di rumah, serta mengatur penggunaan gadget secara sehat. Dengan adanya materi parenting ini, dia bisa mengajarkan anak menjadi lebih disiplin. Yang kedua, materi tentang kesehatan ibu dan anak. Pada materi ini, dia berfokus pada kesehatan keluarga, terutama pada ibu dan anak. Pada materi ini, yang diberikan itu, dia meliputkan gizi yang seimbang untuk ibu hamil, pentingnya ASI eksklusif, imunisasi pada anak, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mencegah stunting, kesehatan mental ibu, dan serta pemantauan tumbuh kembang anak. Dengan adanya materi kesehatan pada ibu dan anak, ini bisa membantu mereka untuk menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Perkenalkan, nama saya Umi Mukadima dengan NIM 250055033. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyampaian materi, karena dapat membantu peserta memahami informasi yang lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaan media yang jelas, menarik, dan mudah diingat ini dapat disesuaikan dengan karakteristik pesertanya, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun pengalaman. Media yang pertama yaitu media visual seperti poster, brosur, leaflet,
infografis, dan gambar tumbuh kembang anak yang sangat efektif, sederhana, dan ringkas. Media ini membantu peserta memahami materi melalui tampilan gambar dan tulisan yang menarik. Media yang kedua yaitu media audiovisual, seperti video edukasi parenting, video cara memandikan bayi, video pemberian makanan bergizi, serta animasi kesehatan ibu dan anak yang memiliki keunggulan karena menggabungkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Hal ini membuat peserta lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Selain itu, media video sangat efektif untuk menjelaskan materi yang bersifat praktek karena peserta dapat langsung melihat contoh nyata langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga lebih mudah dipahami dan ditiru. Media yang selanjutnya yang ketiga yaitu media digital seperti PowerPoint, WhatsApp Group, edukasi keluarga, Google Meet atau Zoom, serta YouTube sangat membantu dalam penyampaian materi secara fleksibel, baik secara tatap muka maupun jarak jauh. PowerPoint memudahkan penyuluhan menyusun materi secara sistematis dan menarik, sedangkan WhatsApp Group dapat digunakan untuk diskusi lanjutan, berbagai informasi dan menjawab pertanyaan peserta. Perkenalkan, saya Aifah Yahya dengan NIM 2500536. Baik, saya akan melanjutkan presentasi PPT kali ini, yaitu media dan bahan ajar. Pada slide ini adanya contoh kegiatan pembelajaran pendidikan keluarga. Jadi salah satu contoh kegiatan pembelajaran pendidikan keluarga itu adalah penyuluhan parenting bagi orang tua. Maksudnya penyuluhan parenting bagi orang tua adalah suatu informasi ataupun materi yang diberikan kepada calon orang tua yang disampaikan oleh penyuluh agar ketika setelah menjadi orang tua tahu tata cara aturan mengatur anak dan merawat anak. Adapun diskusi kelompok ibu balita, ini juga perlu dilakukan penyuluhan agar para ibu lebih bijak dalam merawat dan mendidik anak balita. Lanjut pelatihan kesehatan keluarga ataupun pemutaran video edukasi serta tanya jawab dan konsultasi. Ada juga salah satu manfaat pendidikan keluarga, yaitu orang tua lebih memahami kebutuhan anak, kesehatan ibu dan anak lebih terjaga, hubungan keluarga lebih harmonis, serta anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesimpulannya, pendidikan keluarga merupakan bagian penting dalam pendidikan non-formal karena membantu keluarga meningkatkan kualitas pengasuhan dan kesehatan. Penggunaan bahan ajar yang tepat serta media pembelajaran yang menarik akan memudahkan penyampaian materi kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kelebihan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.